Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin memeriksa kehadiran kalian semua ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan kamera. Yang pertama, Agni Sheila Nada. Hadir, Bu. Fauziah Nur Asmi. Hadir, Bu. Maulia Tusyadiah. Hadir, Ibu. Uswatun Hasanah Lidini. Hadir, Bu. Zahara Suciani Putri. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yaitu setelah mempelajari konsep bangun ruang sisi lengkung melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, diharapkan para siswa mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur tabung kerucut bola, mampu menentukan hasil luas limut dan volume tabung kerucut bola, mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung kerucut dan bola, serta mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu mau jelasin dulu nih, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu nggak lepas dari bangun ruang sisi lengkung. Contohnya ya, ada gelas, ada juga bola sepak, terus ada juga topi caping. Dan masih banyak benda-benda lainnya yang ada di sekitar kita yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur pada tabung, kerucut, serta bola. Yang pertama, mengenai unsur pada tabung. Sebelum Ibu jelaskan apa saja unsur yang terdapat di tabung, Ibu minta kalian semua menggambar bangun ruang tabung itu di buku kalian. Ibu kasih waktu 10 detik. Nanti kalau sudah, Ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk menampilkan hasil gambarnya di Zoom ini ya. Gimana anak-anak? Apa sudah selesai menggambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Coba Ibu mau Uswatun Hasanah, tunjukkan hasil gambarnya ke kamera biar teman-temannya bisa melihat. Coba ditunjukin sekali lagi. Tadi sinyalnya kurang bagus. Oh iya, teman-teman udah melihat hasil gambar dari Uswatun? Sudah, Bu. Nah, Sudah, ada Bu. yang beda nggak gambarnya? Apa semuanya sama? Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah semua udah gambar, mari kita lihat apa aja sih unsur-unsur yang ada di tabung. Jadi, tabung ini adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi. Sisi bagian atas, bagian selimut, dan juga pada bagian alas. Nah, pada bagian atas dan alas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen, di mana pada lingkaran tersebut terdapat jari-jari tabung. Kemudian ada tinggi tabung, yaitu
jarak antara bidang alas dan bidang atas pada tabung. Selain itu, pada tabung, seperti yang tadi sudah disebutin, ada 3 sisi. Yang pertama sisi bagian atas, sisi bagian alas, dan juga sisi bagian selimut tabung. Nah, sama seperti tadi, Ibu minta kepada kalian, coba semuanya gambarkan kerucut. Nanti kalau sudah, Ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk menunjukkan hasil gambarnya melalui Zoom ini. Bagaimana? Sudah selesai gambar kerucut? Sudah, Bu. Oke. Ibu pengen lihat hasil gambar kerucut dari Agni Sheila Nada. Bisa ditunjukkan? Ini Bu, apa terlihat Bu? Terlihat. Teman-teman lihat juga ya hasil yang sudah digambar oleh Agni Sheila Nada. Ada yang beda nggak gambarnya? Sama ya? Oke, Sama, Bu. kita lanjutin lagi. Setelah kita menggambar kerucut, jadi kerucut itu merupakan bangun ruang dengan sisi lengkung yang bentuknya merupai 5 segi N beraturan. Yang membedakannya adalah alas kerucut itu bentuknya lingkaran. Nah, kalau di limas bentuknya segi N beraturan. Bisa segi 3, segi 4 beraturan, segi 5, dan seterusnya. Untuk unsur-unsur yang terdapat pada kerucut, yang pertama ada sisi alasnya yang berbentuk lingkaran. Di sisi alasnya terdapat diameter. Di gambar ini diameternya yaitu dari titik A ke titik B. Kemudian terdapat jari-jari bidang alas, yaitu dilambangkan dengan R, atau pada gambar ini yaitu titik A ke titik O. Juga titik O ke titik B, itu merupakan jari-jari. Kemudian terdapat tinggi kerucut, yaitu jarak antara titik puncak dengan pusat lingkaran, di mana pada gambar ini titik puncaknya adalah titik C ke pusat lingkaran O. Selanjutnya terdapat selimut kerucut yang merupakan sisi lengkung dari kerucut serta garis pelukis S yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik sembarang pada lingkaran. Contohnya dari titik C ke titik B merupakan garis pelukis. Juga dari titik C ke titik A itu juga sama merupakan garis pelukis pada kerucut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Ibu lanjut ya. Nah, yang terakhir mengenai unsur pada bola. Coba, sama seperti sebelumnya, Ibu mau minta lagi ke kalian gambarkan bola di buku kalian masing-masing. Nanti kalau sudah Ibu tunjuk untuk menunjukkan hasilnya ya. Bagaimana? Sudah selesai menggambar bola? Sudah? Sudah, Bu. Ya, Ibu mau minta deh untuk Maulia tunjukkan gambarnya ya ke kamera. Oh, ya. Oke, teman-teman semua sudah melihat hasil gambar dari Maulia? Sudah. Selanjutnya, setelah kita menggambar bola, jadi yang digambar Maulia itu mungkin kurang lengkap ya, tapi nggak apa. Di sini Ibu akan tunjukkan yang lebih lengkapnya. Bahwa bola itu merupakan satu-satunya bangun ruang yang hanya tersusun atas satu bidang sisi. Bidang sisi tersebut berupa bidang sisi lengkung. Unsur-unsur bola terdiri dari pusat, diameter, dan juga jari-jari pada bola. Itulah unsur-unsur yang ada di tabung, kerucut, dan juga bola. Sampai di sini, apa ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi yang udah Ibu sampaikan? Oke, berarti kalian sudah cukup memahami ya atas apa yang Ibu sampaikan hari ini? Sudah, Bu.
Insya Allah sudah, Bu. Iya. Nah, di pertemuan hari ini kita udah mempelajari mengenai unsur-unsur bangun ruang, tabung, kerucut, serta bola. Untuk lebih menggali pengetahuan kalian mengenai unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung ini, Ibu sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Di sini Ibu akan tunjukkan share screen-nya. Sudah terlihat belum? Share screen. Sudah, Bu. Sudah. Nah, di LKPD 1 ini yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung mengenai bangun ruangnya yang tabung. Di tugas pertama, kalian harus menyebutkan dalam kehidupan sehari-hari benda yang berbentuk tabung. Nah, tadi di awal Ibu sudah sampaikan contohnya. Apa ada yang masih ingat? Benda apa yang termasuk bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk tabung? Ada yang masih ingat? Gelas, Bu, gelas. Ya, nah makanya di nomor 1 ini, teman-teman semua bisa diketik gelas gitu ya. Terus, nanti diisi lagi di nomor selanjutnya. Nomor 2, kalian cari di rumah kalian, ada benda apa sih yang bentuknya tuh menyerupai tabung, bisa kaleng kue, gitu ya. Nah, untuk tugas yang nomor 2, kalian harus melengkapi diagram dengan memberi tanda panah untuk pasangan yang benar. Jika belum terdapat gambarnya, kalian gambar sendiri. Contohnya nih, di gambar ini ada sebuah tabung. Ada garis diameter, ada dua lingkaran yang kongruen sebagai sisi atas dan sisi alas. Nah, tapi kan jari-jari belum ada. Jadi kita gambarkan dulu jari-jarinya. Kita tarik dari pusat alas ke sisi pada lingkaran. Nah, kalau udah, kita tarik garis lagi. Kita tarik garis panah dari gambar tersebut ke jawaban yang benar. Berarti kan dari gambar ini, yaitu dia jari-jari gitu. Kalian bisa ya mengerjakannya. Dan untuk di tugas ketiga, kalian lengkapi bagian yang masih kosong. Contohnya nih, yang udah Ibu jawab, yaitu rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan 2πr. Jadi karena kalian sudah mempelajari lingkaran di kelas 8, Ibu harap kalian masih ingat dan bisa melengkapi bagian yang masih kosong ini. Sampai di sini, apa ada yang ingin ditanyakan terkait tugas yang Ibu berikan? Cukup, Bu. Cukup, ya. Ibu mau menegaskan lagi, tugas ini boleh dikerjakan langsung di Microsoft Word, atau kalian mau print, terus dikerjain, atau kalian mau gambar sendiri juga boleh bebas. Yang penting, kalian wajib mengumpulkannya di Google Classroom dengan waktu yang sudah Ibu tentukan. Oke, nah untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas materi tentang luas dan volume pada tabung, kerucut, dan bola, serta kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian LKPD 1 tersebut. Baik, jika sudah dan tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Makasih, Bu. Ya. Pelaksanaan pembelajaran matematika daring yang bersifat asinkron menggunakan Google Classroom, di mana dalam Google Classroom ini semua peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran, lembar kerja peserta didik, tugas, penilaian sikap, presensi kehadiran, dan juga RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada bagian materi pembelajaran, guru sudah memasukkan materi dalam bentuk PowerPoint dan juga video pembelajaran mengenai bangun ruang sisi lengkung. Kemudian, terdapat juga LKPD, yaitu
lembar kerja peserta didik yang dapat mempermudah para peserta didik untuk memahami materi terkait bangun ruang sisi lengkung. Semua peserta didik diwajibkan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik dan mengumpulkannya di Google Classroom ini. Selain itu, rubrik penilaian juga sudah tertera dalam Google Classroom ini. Kemudian terdapat tugas yang harus dikerjakan oleh semua peserta didik, di mana pada tugas ini sama seperti lembar kerja peserta didik, terdapat rubrik penilaiannya. Kemudian guru juga sudah mengupload jurnal penilaian sikap dari setiap peserta didik. Dan rubrik penilaian sikapnya terdiri dari 3 aspek, yaitu kedisiplinan, keaktifan, dan juga tanggung jawab. Saat pembelajaran, para peserta didik juga diharuskan mengisi presensi kehadiran melalui Google Classroom, di mana dapat diisi hadir, izin, dan juga sakit. Serta terdapat rencana pelaksanaan pembelajaran matematika daring terkait materi bangun ruang sisi lengkung dan juga materi lainnya.